Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu edukasi tentang 11 referensi metode pembelajaran. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung menuju pada video selanjutnya. 11 referensi metode pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang pendidik dan fasilitator, guru dituntut untuk bisa berpikir kreatif dan inovatif, terutama dalam menciptakan metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Guru tidak boleh miskin dengan adanya metode pembelajaran, karena metode pembelajaran itu sangat diperlukan sekali di dalam kelas pada saat kita menyampaikan materi pembelajaran. Semakin baik metode pembelajaran, semakin inovatif metode pembelajaran, maka akan semakin efektif pembelajaran kita, akan semakin berhasil di dalam menyampaikan materi kepada siswa. Dan tentunya semakin baik metode yang kita sampaikan, maka siswa akan semakin menyenangkan di dalam mengikuti pembelajaran. Maka dari itu, di sini ada diulas mengenai 11 referensi metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru. Harapannya kegiatan pembelajaran tidak menjadi sebuah hal yang hanya formalitas, tetapi benar-benar dapat transfer nilai di dalamnya, serta peserta didik juga dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Dengan kita menguasai banyak metode pembelajaran, otomatis semakin banyak metode pembelajaran yang kita terapkan atau kita pahami, maka kita akan dapat memilih metode pembelajaran apa yang cocok digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran pada saat itu. Namun ketika kita tidak mempunyai banyak referensi metode pembelajaran, maka ketika kita akan menyampaikan materi pembelajaran yang berbeda-beda, maka metodenya akan disampaikan dengan itu-itu saja, dan itu sangat membosankan bagi peserta didik kita. Bapak Ibu sekalian, bahwa metode pembelajaran itu diantaranya yang pertama adalah ceramah bervariasi. Metode ini yang paling sering digunakan oleh guru. Hal ini menjadi suatu ciri dan proses pembelajaran dengan jumlah peserta satu kelas antara 25 sampai 30 orang. Namun agar tidak terkesan monoton, metode ini lebih baik didukung dengan adanya fasilitas pembelajaran seperti plano, spidol, LCD, speaker, dan lain-lain. Nah, jadi ketika kita menerapkan metode ceramah bervariasi ini, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya kita menonton untuk berceramah di depan kelas, melainkan kita juga harus menggunakan metode pembelajaran yang mendukung metode ceramah tersebut. Di antaranya kita mesti harus bisa menggunakan plano dengan spidol umpamanya, atau kita bisa menggunakan LCD dengan speaker dan lain-lainnya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya metode yang kedua adalah metode demonstrasi. Metode ini menyajikan peragaan proses atau situasi
baik sebenarnya maupun hanya tiruan. Dalam metode ini tidak lepas dari arahan guru dalam bentuk lisan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di referensi metode pembelajaran ini yang keduanya adalah metode demonstrasi. Dalam penerapan metode demonstrasi ini, guru harus menyajikan peragaan proses atau situasi baik sebenarnya maupun hanya dengan tiruan. Dalam metode ini juga Bapak Ibu tidak lepas dari arahan atau memberikan arahan ya kepada siswa-siswinya baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk perintah. Bapak Ibu sekalian, adapun metode yang ketiga adalah metode diskusi. Metode ini menghadapkan peserta didik dengan suatu masalah atau pertanyaan maupun untuk memperdalam pengetahuan peserta didik. Maka dari itu, di diskusi ini bukan berupa perdebatan dan adu argumentasi, namun proses bertukar pikiran dan saling keterbukaan untuk dapat mengambil keputusan atau kesimpulan secara tepat. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa dalam metode diskusi ini bukan sebagai ajang untuk berdebat atau berkuat-kuat tentang pendapat, namun bagaimana caranya guru bisa mengarahkan bahwa dalam diskusi tersebut adalah pertukaran pikiran ya yang saling terbuka antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Jadi pertukaran pikiran ya, saling mengetahui atau juga saling menghargai antara gagasan di pikiran satu dengan yang lainnya. Selanjutnya metode yang keempat adalah metode simulasi. Metode ini menyajikan pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami konsep prinsip atau keterampilan tertentu jenis-jenis simulasi. Bapak Ibu sekalian, bahwa di metode simulasi ini Bapak Ibu harus dapat menyajikan pengalaman belajar dalam menggunakan situasi ini atau situasi tiruan untuk memahami konsep-konsep atau prinsip di dalam pembelajaran tersebut. Bapak Ibu, selanjutnya yang kelima adalah metode tugas dan resistensi. Apa itu? Tugas dan resistensi bertujuan untuk merangsang peserta untuk belajar aktif baik secara individu maupun kelompok. Tugas ini bisa dikerjakan di kelas, di rumah, di taman atau tempat-tempat lain yang membuat siswa menjadi lebih senang di dalam belajar. Bapak Ibu sekalian, bahwa metode tugas dan resistensi ini adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk benar-benar bekerja dan pembelajaran yang bertanggung jawab ya. Mereka dapat melakukan atau mengerjakannya bisa di dalam kelas atau di rumah atau di taman atau di tempat-tempat yang lebih nyaman ya. Kemudian yang metode yang keenamnya adalah metode tanya jawab. Bapak Ibu, bahwa dalam metode yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic antara guru dengan peserta didik, itu adalah metode tanya jawab ya. Metode tanya jawab ini sangat penting sekali peran guru di dalam menghidupkan pembelajaran yang menggunakan metode tanya jawab ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya metode yang ketujuh adalah metode kerja kelompok. Hal ini mengandung pengertian bahwa peserta didik dalam satu kelas merupakan satu kesatuan tersendiri ataupun dibagi atas kelompok-kelompok kecil. Jadi kalau kita ingin menerapkan metode kerja kelompok, tentunya
bahwa di dalam kelas itu harus dibuat kelompok-kelompok kecil. Jangan hanya dijadikan satu klasikal atau satu kelompok besar, melainkan harus ada kelompok-kelompok kecil di dalam kelas tersebut. Dan yang kedelapan adalah metode problem solving, di mana metode ini bukan hanya metode mengajar, namun juga metode berpikir atas masalah yang ada. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: penemuan masalah, pengumpulan data, pemecahan masalah, kemudian hipotesis. Selanjutnya uji hipotesis. Dan yang terakhir adalah penentuan kesimpulan. Nah, Bapak Ibu, di dalam metode ini ya, Bapak Ibu harus benar-benar jeli di dalam memberikan sistematika ya, di dalam membuat laporan ini ya. Metode berpikir ini adalah masalah, menyajikan masalah, dan siswa harus memecahkan masalah tersebut ya. Dengan menggunakan langkah-langkah atau sistematikanya adalah seperti ada penemuan masalah atau rumusan masalah, kemudian pengumpulan data, kemudian pemecahan masalah, kemudian hipotesis, dan dilanjutkan dengan uji hipotesis, dan yang terakhirnya adalah penentuan kesimpulan. Ini adalah metode problem solving atau metode yang ke-8. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya metode yang ke-9 adalah metode sistem regu atau team teaching. Metode ini merupakan metode duet, 2 guru atau lebih untuk mengajar kelompok peserta didik. Nah, di dalam metode sistem regu ini tentunya melibatkan dua orang guru ya di dalam menerapkan metode sistem regu ini ya, di mana guru akan lebih banyak untuk mengajar kelompok peserta didik. Dan yang ke-10-nya adalah metode latihan ya. Metode ini digunakan untuk memperoleh ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Dan yang terakhir adalah metode karya wisata atau metode yang ke-11. Dalam metode karya wisata ini, Bapak Ibu dapat menjadi alternatif wisata sejarah atau wisata edukasi yang dalam wisata tersebut peserta didik tetap mendapatkan nilai-nilai materi tanpa merasa jenuh. Bapak Ibu, di dalam metode karya wisata ini tentunya siswa-siswi diajak untuk berwisata ya di tempat-tempat yang memungkinkan banyak sejarah atau nilai sejarahnya. Jadi kita tidak perlu memberikan ceramah atau memberikan materi, namun anak-anak dengan berkarya wisata otomatis dia akan mendapatkan pengalaman baru dari tempat-tempat sejarah tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah video yang dapat saya persembahkan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang 11 referensi metode pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.